Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan di saat ini adalah alhamdulillah tadi kita bisa menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan salat fardu maghrib di masjid Allah Subhanahu wa taala, di rumah Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah-ibadah lainnya. Dan sampai saat ini ketahuilah kita masih dalam suasana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu talabul ilm, mempelajari ilmu agama yang wajib bagi kita untuk mempelajarinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilm faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim dan juga muslimah, karena lafaz muslim di sini dalam bentuk mudzakkar untuk laki-laki mencakup umum, laki-laki dan perempuan. Terkadang kita mubaligh mendengar wajib ala kull faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, dikatakan muslimahnya, namun itu penambahan muslimahnya, tidak ada lafaznya di hadis, kan, tetapi yang ada lafaznya di hadis sampai kulli muslim. Tapi dijelaskan oleh para ulama kita bahwa itu mencakup laki-laki, orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berbahagialah kita karena di setiap pekannya alhamdulillah kita bisa mempelajari suatu pelajaran, yaitu hadis Nabi SAW, yang mana matannya, isinya, nas hadisnya itu pernah keluar dari lisan baginda yang mulia, pernah diucapkannya kepada sahabatnya, sahabat menyampaikan kepada generasi tabi'in, tabi'in menyampaikan, sampai ditulis oleh para ulama hadis. Dan kita mempelajari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan suatu kebahagiaan bagi kita, di antara bentuk kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan seperti yang kita saksikan, kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan peninggalan ada sendal Nabi, ada rambut Nabi, surban Nabi, dan segala macamnya yang itu tidak jelas. Dan ini kita mempelajari sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah jelas bahwa ini adalah peninggalan Nabi SAW. Karena Nabi tidak meninggalkan berupa harta, dinar dan dirham, akan tetapi Nabi SAW meninggalkan berupa ilmu. Nabi mewariskan ilmu kepada generasi sampai akhir zaman. Ilmu yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita pun insyaallah akan membahas hadis yang ke-33 dalam matan Arba'in An-Nawawiyah, yang berkenaan tentang asas pokok dari hukum peradilan. Untuk itu, sebelum kita jelaskan, maka kita minta Ustaz Yayan untuk membacakan matanya. Tafadhol. Rahman aja, Rahman. Hadis yang ke-33.
Fadal. Hadis ke-33, penuduh wajibnya mendatangkan bukti. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tanna bidakwahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakin al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Hadis hasan rawahul Baihaqi wa ghairuhu hakaza wa ba'duhu fi sahihain. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya setiap manusia diberi tuntutan, niscaya orang-orang akan menuntut syarat atas suatu kaum. Tetapi orang yang menuduh wajib datangkan bukti, dan bagi orang yang mengingkarinya wajib untuk bersumpah. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Baihaqi dan selainnya. Berilah pastinya. Taib, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Itulah hadis yang ke-33 yang terdapat dalam matan hadis Arba'in An-Nawawiyah. Hadis ini berasal dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Abdullah bin Abbas, yaitu ulama Bahrul Ilm, lautan ilmu, dan pernah kita singgung mengenai biografinya di hadis-hadis sebelumnya, yang mana dia adalah mufassir, ulama tafsir dari generasi sahabat dan sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam usia yang berjumpa dengan Nabi SAW masih kecil, masih kanak-kanak, akan tetapi dengan kebersamaannya dengan para sahabat, terutama kebersamaannya dengan Nabi SAW, itu dia banyak mengumpulkan ilmu-ilmu langsung dari Nabi SAW dan sahabat-sahabat yang senior. Terkadang ada juga riwayat hadis itu bukan langsung kepada Nabi SAW. Ada juga hadis itu diriwayatkan dari sahabat ke sahabat sebelumnya. Jadi sahabat mendengar dari sahabat, sahabat dari Nabi. Ada juga sahabat, ini kalau tidak salah waktu belajar mustalah hadis, sahabat mendengar dari tabi'in. Sahabat mendengar dari tabi'in, karena dia tidak mendengar dari yang lain, tapi diketahuinya dari tabi'in. Jadi dari tabi'in itu dari sahabat, tabi'in balik lagi ke atas. Nah, itu ada pernah itu kita pelajari waktu belajar mustalah hadis. Tetapi itu tidak banyak, mungkin ada satu kasus yang dijumpakan seperti itu. Dan bahwasanya Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai Abdullah dan ayahnya Abbas berdua, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau yu'tan nasu bida'wahum", seandainya manusia itu diberikan untuk menuntut ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum, maka sangatlah mudah bagi orang itu menuntut harta suatu kaum dan darahnya. Walakinil bayyinah, akan tetapi ada al-bayyinah. Al-bayyinah disebutkan bahwasanya itu adalah syahadah, saksi, dan bukti-bukti lainnya alal mudda'i, terhadap orang yang menuntut, wal yaminu ala man ankar, dan sumpah bagi yang mengingkarinya, yang tidak setuju dengan istilahnya orang yang mengingkar tuntutan tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, dan hadis ini dan sebagian lafaznya terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Sebagaimana hadis itu datang dari sahabat Al-A'ash bin Qais, bahwasanya beliau pernah bersengketa dalam kepemilikan sebuah sumur. Lalu persengketaan beliau dengan seseorang itu, seorang laki-laki, dikadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seperti hadis ini. Lebih kurang maknanya bahwa didatangkan dua orang saksi, dan bagi yang mengingkari maka dia harus bersumpah. Lalu dikatakan oleh Ash'as bin Qais, kalau begitu dia mudah saja bersumpah. Lalu Nabi menjelaskan bahwasanya orang yang bersumpah dengan dusta dalam masalah kasus ini, maka diancam oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 77,
innal ladzina ishtaruna bi ahdillahi wa imanihim tsamanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yang dengan sumpahnya itu membeli sesuatu yang harga yang murah, dia menukar sumpahnya itu, istilahnya sumpah palsu, berdusta terhadap sumpahnya dengan harga yang sedikit, tsamanan qalila, ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Mereka lah orang-orang yang tidak mendapat ganjaran di akhirat kelak, tidak mendapat ganjaran pahala di akhirat, wala yukallimuhumullah, dan tidak diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak melihat kepadanya di yaumil qiyamah, di hari kiamat, wala yuzakkihim, dan Allah tidak mensucikan mereka, walahum adzabun alim, dan baginya azab yang pedih. Seandainya orang yang bersumpah itu berdusta, ini ancaman dalam surah Ali Imran ayat 77, di mana Allah tidak wala yukallimullah, Allah tidak berbicara kepadanya, wala yanzuru ilaihim, Allah tidak melihat kepadanya, wala yuzakkihim, dan Allah tidak mensucikannya, walahum adzabun alim, dan baginya azab yang pedih. Jadi hadis ini sebagaimana kita katakan di awal tadi, di judul ini, merupakan asas dari hukum peradilan. Bagaimana Islam menegakkan hukum peradilan itu sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Daqiqil Aid, wa hadza hadis aslun min usulil ahkam, termasuk dari pokoknya hukum, wa adamu maraja' inda tanazu' wal khisam, yang mana hadis ini merupakan referensi, tolak ukur yang kembali semua hukum-hukum asas peradilan ke hadis ini di dalam pertengkaran dan perselisihan dalam persidangan, dalam suatu persengketaan, dalam suatu peradilan. Bagaimana kita di hukum-hukum yang bagi yang pernah, itu prosesnya panjang. Menetapkan hukum itu, baik kasus itu pernikahan, perceraian, itu panjang kasusnya. Pemilikan tanah dan pembunuhan segala macam itu bukan sekali keputusan. Harus didatangkan bukti-bukti, saksi-saksi, dan itu pun berulang-ulang. Dan seandainya qadhi, hakim, memutuskan dan dia telah jujur dengan bukti-bukti yang ada, penjelasan-penjelasan, indikasi-indikasi yang dapat, tanpa menerima sogok, jujur, namun dengan keputusan itu dia salah sebenarnya, tapi sudah jujur dengan alurnya, dia tidak berdosa. Berbeda dengan yang di kasus suap, itu berbeda. Disuap untuk agar menang kliennya segala macamnya, itu yang diancam, bagaimana orang menjual sesuatu yang sedikit dengan harga yang sedikit, dan di hari kiamat yang tidak diajak berbicara oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Dan seandainya kita melihat bagaimana penegakan hukum di zaman-zaman Islam dahulu, maka kita akan terkesima melihatnya, bagaimana adil, sebenar-benar adilnya hukum tersebut. Karena dijelaskan di sini bahwasanya hukum itu akan sebagaimana diungkapkan oleh Imam Nawawi rahimallahu, hadzal hadis qaidah kabirah min qawaidil ahkam syar'i, bahwa ini adalah merupakan kaidah yang besar dari hukum syar'i, dan hadis ini merupakan asasul hukma bainan nas, yaitu merupakan asas dari hukum antara manusia, di mana seseorang hatta tasonal hukuk, seseorang akan tetap terjaga haknya. Lalu wa tahfazul a'rada wa yuqamul adl, lalu yang berselisih itu terjaga, dan wa yuqamul adlu, tegaknya keadilan, wa ya'khudhu kulladzi haqqin haqqah, dan seseorang itu akan mengambil, akan mendapatkan haknya sebagaimana mestinya. Itulah peradilan di dalam Islam, yaitu untuk menegakkan keadilan. Dan ini telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dari suku terhormat, kabilah terhormat Makhzumiyah, perempuan dari suku Makhzum, ketika itu mencuri. Maka diutuslah beberapa sahabat, kalau tidak salah Usamah bin Zaid, karena dia adalah kecintaan Nabi dari kecintaan Nabi SAW, kecintaan Nabi dari
anak dari kecintaan hub Nabi SAW, Usamah bin Zaid bin Harithah. Lalu diutuslah beliau agar Nabi SAW mengundur tidak menghukum orang yang wanita terhormat dari Bani Makhzum agar tidak dieksekusi potong tangannya. Lalu Nabi SAW menjelaskan bahwasanya di akhir hadis itu disebutkan, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka akan kupotong tangannya. Bagaimana Nabi SAW menegakkan hukum itu. Walaupun seandainya putrinya sendiri mencuri, maka dipotong tangannya. Itulah keadilan. Bukan keadilan yang meruncing ke bawah, maksudnya ke masyarakat awam, masyarakat rakyat jelata, tetapi tumpul terhadap orang-orang kaya atau pejabat. Bukan seperti itu. Kan? Tapi sama ratanya. Semuanya harus mendapatkan keadilan. Dan ini pernah terjadi di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana baju besi dari Ali bin Abi Thalib, baju perangnya hilang. Maka ketahuanlah yang mengambil, yang mencuri adalah orang Yahudi. Orang Yahudi dari Ahlul Kitab. Lalu diklaimlah oleh Ali bin Abi Thalib sampai ke qadhi, sampai ke hakim. Maka ini harus orang yang menggugat harus mendatangkan saksi. Dan kalau orang Yahudi tidak mengenal sumpah, dia tidak meyakini sumpah, otomatis Ali bin Abi Thalib ketika itu Amirul Mukminin, khalifah, presiden, raja. Jadi qadhi tetap menjalankan hukumnya agar sesuai dengan asas peradilan. Lalu didatangkan saksi, mau didatangkan Hasan atau Husain ketika itu, maka diterima oleh hakim. Karena persaksian anak itu otomatis dia membela orang tuanya, tidak diterima. Harus saksi itu dari orang lain yang adil. Lalu diputuskan dengan keputusan bahwasanya qadhi, hakim ketika itu memutuskan kepemilikan baju perang itu orang Yahudi. Perhatikan. Seorang presiden bersengketa dengan Ahlul Kitab yang di luar dari yang membayar kalau membayar apa tuh? Membayar jizyah, tetapi dalam penerapkan hukum tetap sama. Tetap sama, bahkan kalah pula Amirul Mukminin khalifah ketika itu. Melihat keadilan di dalam Islam, bagaimana keputusan hakim, maka akhirnya itu dikembalikan dan memeluk Islam. Bagaimana Islam itu ditegakkan hukumnya seadil-adilnya. Lalu dari sini kita bisa ngambil pelajaran juga bahwasanya keputusan qadhi dengan mufti itu berbeda. Kalau qadhi memutuskan, hakim itu wajib dilaksanakan. Ada konsekuensi harus dilaksanakan. Misalnya dijatuhi, didera misalnya karena dia terbukti telah minum khamar, itu dilaksanakan. Berbeda dengan fatwa mufti, itu tidak, itu tergantung, boleh dilaksanakan bagi yang kuat misalnya landasannya, tetapi tidak ada konsekuensinya. Boleh ikut, boleh tidak. Itu beda dengan mufti dengan qadhi. Nah, jadi harus kita mengetahui qadhi, keputusan hakim misalnya dengan ini bukti-bukti yang nyata bahwa ini kepemilikan si fulan, itu harus diikuti bahwa itu kepemilikan si fulan. Begitu juga di peradilan agama dengan bukti ini memisahkan antara suami istri dengan beberapa sidang, itu berulang-ulang, bukan satu kali keputusan sehingga diputuskan cerai, ya akhirnya talak, jatuh talak. Itu memang harus berpisah mereka. Jadi bukan sembarangan qadhi, keputusannya harus dilaksanakan. Berbeda dengan mufti yang dia memberikan fatwa, itu terserah apakah tidak mengikat. Itulah istilahnya, kalau ini mengikat harus dilaksanakan, kalau ini tidak mengikat. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu pelajaran yang bisa kita ambil juga bahwasanya, perhatikanlah, seandainya ini tidak dijelaskan di dalam hadis ini, maka bagaimana seseorang yang akan mudah seenaknya menuduh orang baik-baik berzina misalnya, itu harus didatangkan saksi juga.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa. Dalam surah An-Nisa ayat ke-15. Wallati ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum. Jadi barang siapa yang telah menuduh seseorang perempuan melakukan fahisyah, perbuatan keji, maka dia harus mendatangkan 4 orang saksi. Itu. Jadi jangan sembarangan, tidak boleh sembarangan. Kalau untuk perbuatan keji itu harus nampak. Contoh misalnya kita melihat yang si A dengan si B, laki-laki dengan perempuan, keluar dari kamar hotel. Lalu kita tuduh, itu tidak bisa. Harus jelas dia melihat dengan mata kepalanya di dalam kamar itu apa yang dilakukan. Sekedar indikasi keluar dari sama-sama dari hotel itu tidak bisa dijatuhkan ke pengadilan. Bagaimana Islam menjaga kehormatan itu? Harus nampak 4 orang saksi yang adil pula itu. 4 orang yang saksi yang adil melihat ke kamarnya apa yang dilakukan. Sekedar keluar itu, indikasi-indikasi seperti itu belum bisa dituduh. Karena konsekuensi orang yang berzina itu tuduhan nanti insyaallah akan kita bahas bagaimana menuduh orang mukminah berzina. Kita akan bawakan hadis ifki bagaimana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah dituduh seperti itu di akhir-akhir nanti insyaallah. Jadi harus didatangkan saksi. Lalu bagi yang dia berdusta, ini konsekuensinya dalam surah An-Nur. Dalam surah An-Nur ayat 4. Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum tsamanina jaldah. Jadi kalau dia menuduh tidak mendatangkan saksi, maka didera, dicambuk dengan 80 cambuk. Dan wala taqbalu lahum syahadatan abada, dan kesaksiannya selama-lamanya tidak diterima. Wa ulaika humul fasiqun, dan mereka termasuk orang-orang yang fasik. Itu tentang bagaimana menuduh orang berzina harus ada saksi 4 orang. Lalu bagaimana dengan pembunuhan, lalu mencuri, minum khamar dan segala macamnya? Maka itu harus ada saksi juga. Di dalam surah At-Talaq, At-Talaq ayat 3, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini agak dicari sebentar. Tapi nomor-nomor ayatnya telah dicatat. Di sini. Bukan, ayat 2. Ayat 2. Bima'ruf wa ashhidu zawai adlim minkum wa aqimus syahadata lillah. Jadi fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'ruf aw farikuhunna bima'ruf wa ashhidu zawai adlim minkum wa aqimus syahadata lillah. Dzalikum yu'adzu bih man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja. Nah, itu bagaimana seseorang apabila dia rujuk kembali, maka dia harus mendatangkan saksi kembali. Dan begitu juga seterusnya. Orang berhutang pun, ini ayat yang paling panjang dalam surah Al-Baqarah. Ayat 222, bagaimana seseorang yang berhutang harus ditulis, dan seandainya tidak ditulis, maka harus ada saksinya. Dan ini adalah ayat yang paling panjang di dalam Al-Quranul Karim. Ayat yang paling panjang di dalam Al-Quranul Karim. Yang mana nak jumpa dia? Al-Baqarah 282. Dimulai dari ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin. Nah, ini bagaimana ayat yang sangat panjang yang menceritakan tentang utang piutang. Karena perkara hutang piutang
perkara yang sering bersengketa, perkara yang mendatangkan pemutusan hubungan silaturahmi, perkara yang apabila diperkarakan, yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Nah, itu bagaimana seseorang yang bersengketa di pengadilan itu tidak bisa. Tidak ada sesuatu yang gratis. Otomatis bayar pengacara, segala macamnya. Mungkin ada di antara kita sengketa tanah, atau bagaimana, itu nggak ada yang gratis. Bayar semuanya. Datangkan semuanya sepadannya, itu rumit. Yang menang itu pengacara. Banyak dapat uang, astagfirullahaladzim. Lalu di sini dijelaskan bahwasanya orang yang tidak menulisnya, maka didatangkan 2 orang saksi. Di ayat mana nih? Tijarat nahadir ayat wa bainakum falaysa 'alaikum junahun antakum wa ashhidu idza taba' wa la yudarikum wa la syahid wa la taf'alu fa. Jadi harus didatangkan saksi. Walihu bil 'adl wa ashhidu syahidain, 2 orang saksi mir rijalikum, dari 2 orang laki-laki. Nah, didatangkan saksi dari 2 orang laki-laki. Nah, itu bagaimana seseorang di dalam semuanya harus ada. Jadi bainah di sini dalam lafaz hadis ini mana wadima walakinnil bainah itu adalah saksi, bukti-bukti, indikasi-indikasi yang bagi penuntut. Itu semuanya lengkap, data-datanya itu lengkap semuanya. Itu lengkap, ada saksinya, ada buktinya, ada semuanya lengkap. Dan itu keputusannya tidak sembarangan. Dan pernah kita mengambil, ada sesuatu kejadian di tahun yang lalu, handphone yang hilang di kamar, dilihat dari CCTV, yang masuk waktu itu ada 2 orang. Ada jamaah yang lain, dan ada cleaning service. Terlihat dari CCTV-nya, di rekaman jam sekian-sekian, sore waktu itu kalau tidak salah. Maka kata yang ownernya, manajernya hotel, tidak bisa. Buktinya tidak. Kan ada yang jamaah yang masuk, ada yang itu yang masuk katanya, cleaning service. Tidak bisa dituduh katanya. Dan buktinya tidak ada, cuman masuk saja, tidak nampak secara jelas katanya. Akhirnya ya pasrahlah dengan hilangnya handphone. Itu kejadian waktu Ramadan yang lalu, jamaah yang hilang handphonenya. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan itu sedikit pelajaran, sebenarnya ini banyak sekali pelajaran tentang hukum-hukum peradilan, dan terus terang kami pribadi tidak memahami hukum-hukum peradilan secara detail. Karena pas dibaca banyak juga syaratnya, mendatangkan ini segala macamnya, tetapi kita ini mengambil gambaran umum dari asas peradilan dalam Islam, bahwa intinya yang menuntut itu mendatangkan bukti saksi, dan yang menolak, yang mengingkari tuduhan tersebut harus bersumpah. Boleh saja dia bersumpah bohong, akan tetapi ancamannya dalam surah Ali Imran, yang mana hadis tersebut persengketaan dari Asy'ad bin Qais tentang suatu sumur, maka dia akan di akhirat tidak mendapatkan balasan sama sekali. Waliyahzubillah. Jadi bagaimana Islam itu bercampurnya semua ilmunya, keimanannya, dan bagaimana tegaknya keadilan di daerah-daerah kaum muslimin. Daerah-daerah di negeri-negeri kaum muslimin. Lalu kini sekarang yang seperti kita jelaskan tadi, kalaulah tidak didatangkan saksi, tidak didatangkan bukti, maka mudahlah seseorang untuk mengklaim apa yang dituntutnya. Mudah mengambil harta orang, mudah menumpahkan darah orang, maksudnya kisas yang tidak jelasnya, menghalalkan darah yang tumpah, yang tidak sesuai dengan haknya. Jadi ini bagaimana Islam itu menjaga kehormatan, menjaga harta, menjaga darah, nyawa, akal, dan itulah yang dikenal dengan khamsah ad-dururiyah yang dijaga oleh agama kita. Lalu pada bagian ini kita akan kisahkan hadis ifki, bagaimana
kisah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang ketika itu beliau radhiyallahu anha dituduh oleh orang-orang munafik melakukan perbuatan keji. Kita bawakan secara makna saja, dan itu mungkin terpotong-potong karena yang kita hafal, yang kita ingat tidak sekuat apa yang kita baca langsung. Nanti ini sekedar mengingatkan bagaimana keadaan seandainya kita tidak mendatangkan bukti saksi terhadap suatu tuduhan, dan ini berat. Dalam surah An-Nur, menuduh wanita mukminah berzina tanpa mendatangkan saksi didera sampai 80, dicambuk dan tidak diterima. Wala taqbalu lahum syahadatan abada, tidak diterima dan digolongkan orang ulaika humul fasiqun, digolongkan orang-orang yang fasik. Masyarul muslimin rahimani rahimakumullah, bahwasanya kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika safar, kebiasaan Nabi yaitu mengundi siapa di antara istri beliau yang ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam safar, apapun safarnya. Dan ini adalah safar waktu itu suatu peperangan, lupa nama peperangannya apa. Suatu peperangan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendapat undian ketika itu adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang ikut ke perjalanan safar ketika itu. Namun di perjalanan pulang mereka istirahat. Setelah istirahat, Ummul Mukminin naik ke tandu yang dibawa 4 orang. Dan waktu itu berat badan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tidak berat. Jadi adapun Ummul Mukminin di atas tandu yang dibawa sedekap, tandu yang dibawa itu Ummul Mukminin ada di situ, Aisyah radhiyallahu anha, dan tidak ada itu sama aja. Dipikul oleh 4 orang itu sama. Karena dia waktu itu masih belasan tahun yang masih belia dan tidak berat. Ketika masuk dilihat oleh sahabat. Ketika telah masuk ke dalam tandu itu mereka melihatnya. Namun ketika meraba-raba ada kalung yang dipinjam dari saudarinya, itu tidak ada, maka kembali lagi ke tempat yang dia buang hajat jauh dari keramaian. Namun pas keluar tidak dilihat oleh sahabat yang membawa tandu. Akhirnya bergerak. Mereka mengira Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha masih di dalam tandu tersebut. Berjalanlah. Akhirnya berjumpalah kalung. Akan tetapi karena jauh, mencari itu kan lama. Kalau mencari sesuatu yang hilang itu lama. Rombongan telah berlalu dan tidak nampak lagi jejak arahnya kemana. Kalau zaman dahulu kan tidak ada penerang seperti kita ini. Dan itu tidak ada tampak. Mau lihat ke kanan, ke kiri, ke depan, entah kemana arahnya tidak tahu. Jadi ketika itu yang diambil oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, itu dia duduk dan akhirnya tertidur. Lalu yang nampak oleh sahabat Safwan bin Mu'attal, ketika melihat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, maka langsung beliau istirja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dijelaskan di dalam riwayat tersebut, kalimat yang keluar dari Safwan bin Mu'attal sampai ke Madinah cuman istirja itu. Dalam perjalanan tidak ada sepatah kata pun berbicara dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan Ummul Mukminin naik ke kendaraan ditandu. Inilah kesempatan yang digunakan oleh orang-orang munafikin. Orang-orang munafikin menggunakan kesempatan ini kesempatan untuk bagaimana Nabi SAW difitnah, dituduh dengan perbuatan keji istrinya. Sudah akhirnya tersebar bahwasanya Ummul Mukminin berzina dengan melakukan fahisyah, perbuatan keji dengan Safwan. Itulah yang beredar berita-berita di Madinah. Beredar waktu pulang safar, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tidak mengetahui desas-desus yang terjadi
di kota Madinah karena ketika safar beliau sakit. Namun akhirnya dari pembantu beliau, bagaimana orang-orang melihat ketika beliau keluar buang hajat atau segala macamnya, akhirnya tahu juga berita yang terjadi, yang lagi hangat-hangatnya, yang sedang diperbicarakan orang. Lalu ditanyakan oleh Nabi SAW, begitu juga Abu Bakar dan ibunya pun mendatanginya, apakah benar itu kejadian yang dikatakan orang-orang itu? Lalu disitulah sedihnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sedihnya, dan tidak ada satu yang seolah-olah tidak ada pembelaan, dan Nabi SAW pun melakukan pembicaraan dengan sahabatnya, berkhutbah begini-begini, sampai terjadi keributan antara Aus dan Khazraj. Dan orang suku Khazraj mengatakan Sa'ad bin Ubadah, begitu Sa'ad juga dengan suku Aus, Sa'ad bin Mu'az, seandainya itu dari sukuku, misalnya dari suku Khazraj yang menuduh seperti itu, akan saya bunuh dia, karena dia kepala sukunya, pemimpinnya. Lalu dikatakan oleh orang suku Aus, oh kamu berbohong. Akhirnya sempat juga bertengkar mereka. Azan. Iya. Kita singkat saja, bahwasanya sempat bertengkar. Akhirnya apa yang terjadi sampai air mata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu kering, tidak ada tempat mengadu lagi, tidak ada apa lagi, dan dia tidak meyakini bahwa ayat akan turun untuk mensucikannya. Apalah saya seorang ini ayat akan turun dengan apa yang diungkapkannya sebagaimana diungkapkan oleh ayahnya Nabi Yusuf alaihissalam, itu Yakub ketika kehilangan huzni askubati wa huzni ilallah. Sesungguhnya kesedihanku aku kadukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak, kita singkat saja kisahnya. Dan akhirnya turunlah ayat firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-11, nanti bisa dilihat sampai ayat 20, ayat dari sisi Rabbul Alamin yang mensucikan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Lalu dikatakan oleh ibu dari Ummul Mukminin, sambutlah Nabi SAW, karena Nabi telah menyebutkan ayat tersebut. Kata Ummul Mukminin, sesungguhnya aku tidak berterima kasih kepada Rasulullah, tapi aku akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang telah menurunkan ayat yang mensucikan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Lihatlah bagaimana seorang gembiranya, bagaimana perasaan Ummul Mukminin ketika air matanya sudah kering dengan kesedihan desas-desus itu, lalu sampai-sampai dia tidak mau berterima kasih dengan Nabi SAW, suaminya sendiri, yang ketika itu kebiasaan Nabi tidak. Biasanya Nabi kalau berbicara dengan Ummul Mukminin duduk dekat tempat tidurnya. Dengan desas-desus itu juga Nabi tidak duduk dekat tempat tidur Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu. Lalu beberapa ayat kemudiannya, dan yang salah seorang yang ikut juga kerabat mereka yang dinafkahi, yaitu Mistah bin Utsasah, yang dinafkahi oleh Abu Bakar. Akhirnya ketika itu Abu Bakar pun tidak memberi nafkah lagi. Namun di ayat 22 turunlah sampai wala ya'tu ulul fadli minkum wasa'ati ayyuta ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbu ayaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Jadi yang mana dahulu dia memberi nafkah kepada orang miskin, orang hijrah dan fi sabilillah, wal ya'fu wal yasfahu alla tuhibbu. Kata Abu Bakar ketika ayat ini turun, aku menginginkan kecintaan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Abu Bakar memberi nafkah lagi kepada Utsasah. Siapa tadi namanya? Mistah bin Utsasah, yang juga ikut menyebarkan berita bohong. Dan akhirnya orang yang menuduh tadi, disesuai dengan hukum ini, dideralah mereka yang menyebar berita bohong tersebut. Itulah kisah bagaimana seandainya seseorang menuduh tanpa ada bukti saksi, dan yang ini yang mengklaim, istilahnya yang mengingkari, tidak bersumpah, maka tidak akan pernah selesai persengketaan yang terjadi. Dan adapun keadilan yang sebenarnya, hakim yang sebenarnya, Allah Subhanahu wa taala di akhir dalam surah At-Tin, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu adalah hakim yang paling hakim.
nanti sampai hewan bertanduk dengan tidak bertanduk diadili oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Untuk itu kita persiapkan ini supaya tidak bersengketa kita di akhirat kelak dengan saudara-saudari kita, maka jangan kita berbuat zalim baik itu terhadap diri kita maupun terhadap saudara-saudari kita. Itulah pelajaran kita yang bisa kita pelajari di malam yang berbahagia ini. Berarti ini di malam ini kita akhiri belajar ini, karena di pekan depan kita membahas sekitar untuk mengingatkan bekal untuk memasuki bulan Ramadan insyaallah di Ahad yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.